Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saketi Dewi Ningrat dari kelas 11 IPA akan mempresentasikan tentang mekanisme peredaran darah manusia. Mekanisme sistem peredaran darah pada manusia ada dua macam, yaitu sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil atau pendek, dan sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar atau panjang. Sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil atau pendek, yaitu sistem peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Mekanismenya tuh seperti di atas ini. Dan sedangkan sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar atau panjang, yaitu sistem peredaran darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Gambaran mekanismenya seperti ini. Satu, sirkulasi porta. Sirkulasi porta adalah aliran darah balik atau darah vena yang berasal dari lambung, usus, pankreas, dan limpa yang dikumpulkan melalui vena porta hepatica menuju ke hati dan membentuk sistem kapiler. Kemudian bersatu dengan kapiler-kapiler dari arteri hepatika. 2. Sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner adalah peredaran darah di dalam jantung yang berfungsi memberikan darah untuk memenuhi nutrisi seluruh bagian jantung. Arteri koroner kanan dan kiri yang meninggalkan aorta bercabang-cabang menjadi arteri-arteri kecil yang mengitari jantung. 3. Peredaran darah pada janin atau fetus. Ketika masih di dalam kandungan, janin akan mendapatkan oksigen dan zat nutrisi dari darah ibu melalui plasenta. Plasenta merupakan jaringan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah sebagai tempat penukaran zat. Zat yang diperlukan janin akan diambil dari darah ibu, sedangkan yang tidak berguna akan dikeluarkan. Plasenta terbentuk sekitar minggu ke-8 kehamilan, menempel pada dinding endometrium dan terikat kuat sampai bayi lahir. Keempat, pengukuran tekanan darah arteri atau sistole dan diastole. Tekanan darah adalah daya dorong darah ke semua arah pada seluruh permukaan yang tertutup, yaitu pada dinding bagian dalam jantung dan pembuluh darah. Alat untuk mengukur tekanan darah yaitu tensimeter atau sphygmomanometer dan stetoskop. 5. Denyut nadi. Pemeriksaan frekuensi denyut nadi adalah pemeriksaan denyut pada pembuluh nadi atau arteri yang beraba pada dinding pembuluh darah arteri pada saat terjadi gerakan atau aliran darah akibat kontraksi jantung. Faktor yang memengaruhi denyut nadi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, usia. Peningkatan usia menyebabkan frekuensi denyut nadi berangsur-angsur menurun. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki memiliki frekuensi denyut nadi sedikit lebih rendah daripada wanita. Denyut nadi wanita lebih cepat 7 hingga 8 kali dibandingkan dengan denyut nadi pria. Ketiga, irama sirkadian adalah proses-proses yang saling berhubungan yang dialami tubuh untuk menyesuaikan dengan perubahan waktu selama 24 jam. Rata-rata frekuensi denyut nadi menurun pada pagi hari dan meningkat pada siang atau sore hari. Keempat, bentuk tubuh. Orang yang tinggi langsing biasanya memiliki frekuensi denyut nadi lebih rendah dibandingkan orang yang gemuk. Yang kelima, aktivitas. Frekuensi denyut nadi akan meningkat lebih beraktivitas dan akan menurun ketika istirahat. Keenam, stres dan emosi.
Rangsangan saraf simpatis serta emosi seperti cemas, takut, dan gembira dapat meningkatkan denyut nadi. Yang ketujuh, suhu tubuh. Setiap peningkatan 1 derajat Celcius menyebabkan frekuensi denyut nadi meningkat 15 kali per menit. Sebaliknya, jika terjadi penurunan suhu tubuh, frekuensi denyut nadi akan menurun. Kedelapan, volume darah. Kehilangan darah yang berlebihan akan menyebabkan peningkatan denyut nadi. Yang kesembilan, obat-obatan. Beberapa jenis obat dapat menurunkan atau meningkatkan kontraksi jantung dan denyut nadi. Contohnya, kafein, nikotin, kokain, hormon tiroid, dan adrenalin dapat meningkatkan frekuensi denyut nadi. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.